kamu? Ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi. Lebih tepatnya cewek Tamparagi gitu kan. Ceweknya Tamparagi. Kenapa Andrew Tate mualaf masuk Islam featuring Safia Ali? Let's Quran Speak. Ini part 3 guys ya, karena saya ada kesibukan dari kita bikin bagi jadi 3 part saja. Kita langsung tonton video bisa akan kita komentar lagi guys. Ini pertanyaan yang menarik, karena saya mempunyai pertanyaan yang persis sama untuk orang-orang yang mengikuti Muhammad. Muhammad juga memanggil orang-orang untuk melakukan penjarahan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya. Muhammad juga mempengaruhi pria muda pada zamannya untuk berpikir dan bertindak atas dasar bahwa wanita harus tunduk kepada mereka. Kerusakan sosial yang diakibatkan oleh khotbah-khotbah Muhammad juga sudah meluas dan berlangsung lama. Jadi, saran saya untuk para pemuda yang mengikuti Muhammad, tanyakan kepada diri sendiri, kenapa? Saya udah bahas ini kenapa pertanyaannya kenapa dulu di video yang lalu, part kedua, ini saya tonton itu. Nah, saya mau tambahkan lagi gini ya. Yang paling jujur adalah kita tuh harus lihat dari apa yang kata-kata orang yang hidup pada zaman itu, bukan orang yang hidup zaman sekarang. Apalagi ceweknya si Tamparagi ini. Nah, orang-orang hidup zaman dahulu ya, yang paling ekstrim lah kita katakan musuh-musuh Nabi, yaitu kaum Quraisy. Apa yang mereka katakan Nabi? Mereka tidak pernah menunjukkan sesuatu yang buruk tentang Nabi, tentang perilaku Nabi, ya, yang buruk nggak ada. Yang disampaikan wanita nih, kejahatan lah, apalah gitu kan. Yang ada hanyalah Nabi disebut sebagai dua hal, yaitu pertama orang gila dan penyihir. Karena kata-kata Muhammad itu mampu menyihir orang-orang untuk ikut padanya. Mereka anggap begitu. Ya, mereka anggap Nabi Muhammad itu punya mukjizat yang membuat sehingga mereka tuh melihat ada hal yang wonderful atau hal-hal ajaib pada Nabi Muhammad. Makanya mereka sebut Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai penyihir. Lalu juga Nabi Muhammad itu dikatakan dikatakan orang gila gitu, karena mereka merasa aneh, nggak logis pada waktu itu ya, masalah logis. Kok bisa ada orang yang jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk naik ke langit ke-7 dalam waktu hanya semalam, pulang balik? Mereka nggak masuk akal pada waktu itu. Ya, padahal mereka nggak paham kalau nama mujizat memang nggak masuk akal. Seperti kalau mereka baca kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Musa belah lautan, tongkat Musa itu kan sesuatu nggak masuk akal. Kayak Ibrahim itu dibakar api tapi tidak terbakar, itu kan masuk akal. Jadi hal seperti itu tidak mereka baca, bahwa ada sesuatu yang diberikan kemampuan kepada Nabi, ya, diberikan Tuhannya pada Nabi, itu nama mukjizat yang harus mereka yakini meskipun tidak masuk akal. Kan tidak ada mukjizat masuk akal itu ada guys dalam proses manusia. Dan sekarang padahal terbukti dalam artian kita saja dari sini ya, Pekanbaru Jakarta tuh cuma makan waktu sejam naik pesawat. Bayangkan. Jadi itu lagi buatan manusia, apalagi teknologi buatan Tuhan gitu kan. Tentu jauh lebih dahsyat lagi. Nah, sangat gampang Tuhan itu, Allah tuh memberangkatkan Nabi dari Masjidil Haram ke Aqsa, naik menuju balik lagi ke Masjidil Haram itu waktu semalam belum balik. Itu gampang sekali bagi Allah gitu kan. Nah, jadi musuh Nabi saja mengakui Nabi itu hanya sebagai dua, penyihir dan orang gila. Nggak ada label-label jahat itu nggak ada gitu. Jadi Anda tidak kenal dengan Nabi, yang tidak hidup nama Nabi, lalu coba-coba bid'ah Nabi, ya kan? Nah kan musuh saja tidak pernah mengatakan seperti itu. Musuhnya guys, Anda bayangkan tuh, musuhnya punya kepentingan hidup sama dia, tidak pernah mengatakan itu. Anda siapa gitu kan? Ini guys, ngawur orang ini gitu kan. Padahal kalau kita lihat sekali lagi ya, pelaku tingkat negara dengan 10 negara dengan tingkat kejahatan tinggi dunia sekarang dan masa lalu ya, itu selalu akan dipegang ya, mungkin kedepannya kan begitu, oleh negara-negara dengan tingkat dengan penduduk mayoritas Kristen. Nah, siapa mereka ikutin? Apakah orang Kristen ini yang melakukan kejahatan di 10 besar negara itu ya, yang tingkat-tingkat kejahatan tinggi itu mencontoh Muhammad? Kan tidak, mereka Kristen. Pasti mereka mencontoh siapa? Ya pasti mereka jatuh pendeta, pasti itu. Ya, kenapa? Karena mereka agama Kristen. Nah, mungkin agama Kristen contoh Nabi Muhammad, minimal mereka contoh pendeta, kalau enggak contoh Yesus itu kan. Nah,
Itu poinnya guys ya. Kalau kita mau ambil contoh ya, tapi saya yakin mereka tidak akan menyentuh siapa-siapa. Karena saya katakan ya, nggak fair mengatakan bahwa kan kita tahu agama itu kan mengajarkan kebaikan. Saya tidak mau menyebut orang Kristen itu mengikuti ajaran pendeta atau Yesus, nggak mau saya sebut. Kenapa? Karena agama itu mengajarkan kebaikan. Saya yakin Kristen agama yang mengajarkan kebaikan. Yesus mengajarkan kebaikan. Ya kan, Kristen mengajarkan kebaikan harusnya. Nah, makanya saya tidak mau sebut. Ya, tapi dia ini kelewatan guys, ya kan? Dia soalnya tahu kalau agama itu ngajarin kebaikan. Nah, nggak mungkin Nabi Muhammad itu ngajarin kejahatan, nggak mungkin, ya kan? Kalau Nabi Muhammad ngajarin kejahatan, ya 10 besar negara-negara tingkat kejahatan tinggi itu sudah dipegang oleh negara Muslim, tapi fakta tidak, negara Kristen yang megang. Jadi ini memang ini Kuafina tuh nggak nanggung-nanggung guys, kebangetan gitu kan. Kita saya tidak pernah mengatakan bahwa ajaran Kristen yang membuat mereka jahat, nggak pernah, atau Yesus buat mereka jahat, nggak pernah. Tapi dia bisa dengan tega mengatakan bahwa yang membuat umat Islam jahat itu adalah nabinya. Luar biasa guys. Padahal 10 besar negara yang tingkat tinggi itu pegang oleh negara Kristen, oleh negara mayoritas Kristen, bukan Islam sekali. Jadi di fakta pun tidak mendukung kata-kata dia, justru mendukung sebaliknya, gitu kan, apa yang disampaikan oleh dirinya, gitu guys. Jadi, saran saya untuk para pemuda yang mengikuti Muhammad, tanyakan kepada diri sendiri, kenapa? Kenapa orang yang berperilaku tidak bermoral secara terbuka kamu anggap sebagai teladan yang berakhlak paling mulia? Follow people who represent good and who lead. Nabi, apakah Anda begitu benci pada Muhammad gitu kan? Kita ya sayang sama Yesus, kita mencintai Yesus, kita tidak pernah mengatakan tidak pada Yesus, nggak pernah, ya kan? Ya kan, nah, apalagi ya menuduh Yesus mengajarkan sesuatu yang buruk, nggak pernah. Jadi makanya itu beda Islam dengan Kristen. Kita mencintai, menyayangi semua nabi. Bagi kita semua nabi itu baik, ya. Nabi itu baik semuanya. Mereka tidak. Bagi mereka Nabi Muhammad tidak baik, jahat. Bahkan nabi-nabi yang di Alkitab itu adalah jahat karena poligami. Karena mereka mengatakan poligami itu dosa gitu kan, suatu yang jahat. Jadi berarti kayak gitu para nabi di Alkitab itu jahat semua karena mereka semuanya poligami guys. Luar biasa. Jadi di mata kita lah, Tuhan itu nggak mungkin ngutus utusan yang salah gitu. Pasti nabi-nabi itu orang-orang itu salah, orang bakal mulia yang jadi contoh guru gitu kan bagi umatnya. Nggak mungkin Tuhan itu salah pilih orang, Tuhan salah ngutus orang. Jadi mereka ada kemungkinan itu. Sehingga Tuhan yang ini yang maha sempurna ini menjadi tidak sempurna. Karena kok bisa salah pilih orang itu, mengirim nabi-nabi yang suka poligami, ya kan? Mengirim Nabi Muhammad yang jahat. Ini kan nggak masuk akal guys, logika mereka ini gitu kan. Tapi ternyata itulah namanya dogma gereja ya gimana, harus wajib imani saja walaupun tidak masuk akal gitu kan. It means to be a man. Look to the Prophet Muhammad. He was strong and powerful and courageous, but he used the traditional male advantages that God. Follow people who represent good and who lead you towards good. If you're feeling lost or directionless and need a guide, look to people in our history and present time who are true models of what it means to be a man. Look to the Prophet Muhammad. He was strong and powerful and courageous, but he used the traditional male advantages that God had blessed him with to be of benefit and service to his family and the wider society. More than that, he was gentle and humble and loving with everyone he interacted with, even if he could have gotten away with being the opposite. That is true masculinity in the Islamic tradition. I'm Safiya Ali for Let the Quran Speak. Nah, pernyataan Safiya Ali yang terakhir ini sungguh tragis. Dia menyarankan orang-orang untuk mengikuti teladan Muhammad. Makanya baca sejarah Nabi. Kalau Anda tidak baca sejarah Nabi, ya Anda tidak akan paham bagaimana Nabi itu menyayangi seorang pengemis Yahudi buta yang selalu menghina beliau. Tapi apa dia lakukan? Bagaimana sabarnya Nabi ketika dia dan pengikutnya itu dilempari batu, disiram kotoran, ya kan, dibunuh bahkan. Apa sabarnya Nabi? Nabi tidak melawan dan Nabi hijrah ke Madinah. Coba Anda bayangkan. Ya, begitu sabarnya Nabi. Nabi mau dibunuh, Nabi hanya bisa lari, sembunyi bahkan di gua gitu kan. Tapi ya tetaplah ibadah Allah memerintahkan Nabi itu kan karena rahmat bagi seluruh alam. Beda sama Yesus. Yesus itu hanya untuk Yahudi. Jadi Yesus bahkan ya kalau yang Anda tahu ya, Yesus nanti akan turun di kedatangan kedua tuh di backup oleh Imam Mahdi. Jadi Yesus itu akan berkuasa bersama Imam Mahdi.
Karena kalau Yesus kan terbukti gagal. Kenapa? Dia tidak menggunakan kekuatan, dia tidak punya kekuatan gitu, dia punya pasukan. Maka nanti dia tuh mendompleng Imam Mahdi di akhir zaman, sehingga dengan pondasi Imam Mahdi lah dia bisa berbicara, speak lebih freely, lebih ini. Nah, dia punya kekuasaan kan, yang dipegang oleh Imam Mahdi. Dia bisa di backing oleh Imam Mahdi. Tapi kayak sekarang nih, coba kita rakyat bersuara sama pemerintah nih, ya kan? Kita nggak punya kuasa nih, ya kita dibabat pemerintah, dikriminalisasi, dizolimi kan, difitnah segala macam, dicari kesalahannya lah dengan undang-undang ITE segala macam, gitu kan? Nah, itu akibatnya punya kekuasaan gitu. Makanya penting kekuasaan ini. Makanya Yesus nggak punya kuasa, dia gagal, ya, gagal dia karena punya kekuasaan. Jadi dan Allah pun ngasih mukjizat Yesus tuh bukan seperti mukjizatnya Musa. Musa gimana Musa tuh menenggelamkan Firaun. Nah, Yesus tidak diberi mukjizat seperti itu. Mukjizat itu adalah berupa kayak penyembuhan. Ya hanya kalau dia tuh punya kemampuan untuk menolong orang aja, nggak diberi mukjizat untuk menghancurkan misalnya penjajah Romawi yang menjajah negerinya, enggak. Karena nanti itu adalah tugasnya Imam Mahdi untuk menguasai dunia dengan tentaranya. Dan Yesus mendompleng di situ dengan Imam Mahdi, makanya dia bisa nanti meluruskan ajarannya melalui yang Anda baca itulah di Matius pasal 7 ayat 1-3. Itu ajaran asli Yesus gitu kan, bahwa dia tuh bukan Tuhan, guys. Mengikuti teladan Muhammad, tetapi ketika Andrew Tate mengatakan hal yang sama persis dengan Muhammad, dia berkata bahwa Andrew Tate adalah seorang misogini. Justru Andrew Tate ini mengatakan hal yang sebaliknya dari yang Muhammad katakan gitu. Artinya gini, kita maklum lah ya, Andrew Tate ini masih mualaf. Ini mungkin dia belum ya masih banyak kekurangannya lah dalam memahami Islam. Makanya karena kita tuh ya biasanya orang mualaf tuh ya guys ada dua. Orang yang mualafnya tuh yang belum belajar tapi hanya yakin aja dulu. Yang kedua adalah mualaf yang sudah belajar lama. Dia belajar dulu tentang Islam mendalam detail, setelah punya rasa ilmu baru mualaf gitu. Jadi dan saya yakin ini adalah mualaf yang tipe pertama tadi, yang baru yakin dulu baru masuk Islam. Jadi belum sempat belajar guys gitu. Jadi ia merasa ajaran agama sebelumnya itu nggak masuk akal gitu, atau dia merasa nggak masuk akal ketika mungkin ada Tuhan itu. Jadi ya, dia melihat mau Islamnya masuk akal, tapi belum sempat menyelam terlalu jauh, sehingga dia masih banyak dalam menyampaikan hal-hal salah tentang Islam, tentang perspektifnya, karena perspektifnya itu kan belum sesuai dengan Quran, karena dia belum mengkaji Quran lebih detail gitu guys, dalam. Tate adalah seorang misogini yang benci wanita. Jadi, pertanyaannya adalah, Muhammad yang mana yang dimaksud oleh Safiyyah Ali untuk dijadikan teladan? Kita sudah melihat bahwa segala tingkah laku Andrew Tate sejalan dengan berbagai rujukan di Al-Quran dan Hadis. Tetapi, Safiyyah ini cewek tampar ini perlu belajar guys ya. Jangan ibadah dia seorang Kristiani ya kan, nggak pernah belajar Quran, hanya comot sana sini ya, dan sumber dia belajar itu bukan ulama, bukan dari hatinya yang terbuka, tapi dari sumber-sumber dia tahu ya. Kalau udah tahu ya, semua kitab ayat Quran dan hadis yang sampai ke dia itu adalah yang sudah siapin oleh para misionaris ya. Jadi kalau Anda sering googling nih, Anda sering riset di internet, Anda googling, Anda kan tahu ya, jurus-jurus para misionaris itu kita sudah hafal kita guys. Pasti akhirnya itu lagi. Ini mereka tuh memang dari tahun kita tahu ya, mereka tuh berusaha mengkaji Quran hadis untuk mencari kesalahannya. Ya, padahal tidak ketemu, tapi mereka paksakan gitu. Ya, dengan manipulasi segala macam. Kayak contoh tadi, kayak kemarin itu saya bahas kan, ayat hadisnya ngomong itu mendorong dada. Belum dada, mereka katakan nggak memukul, luar biasa kan? Apa mereka membedakan antara mendorong nggak memukul? Memang rasa sakit, tapi sakit tuh mereka tahu ada tingkatannya. Gigi semut sakit loh, gigi semut sakit. Anda bangun dari tidur tuh barangnya sakit, tapi sakit-sakit yang bagaimana dulu? Apakah Anda sakit gigi semut tuh Anda membuat Anda tuh nangis atau membuat Anda tuh marah? Gigi semut atau kayak bangun tidur sakit-sakit barang gitu kan?
Coba renungkan. Atau kayak misalnya kayak kesemutan, kan sakit juga, sakit kesemutan. Jadi ada sakit-sakit itu yang bisa ditoleransi, yang nggak masalah gitu guys. Biasa lah sih kesemutan, dikit semut biasa, sakit bangun dari tidur biasa. Karena mungkin manusia itu lepas dari sakit nggak mungkin guys ya. Karena rasa sakit itu adalah suatu apa ya? Kalau kita lihat itu adalah suatu pengingat. Oh, misalnya kita benar-benar saya sakit ketika baru bangun tidur. Oh, mungkin saya tidurnya kurang minyak ini, atau mungkin kurang lama, atau misalnya kayak di semut. Aduh, ini ada semut nih, saya harus hindar gitu kan. Jadi nggak mungkin kita tidak sakit, nggak mungkin. Nah, jadi mereka ini menganggap sakit itu semua sama gitu. Didorong dadanya, bagi mereka sakit di situ adalah sakit yang kayak dipukul sama pentungan gitu guys, luar biasa. Jadi mereka ini nggak mau berpikir jernih, nggak mau mendetailkan, jadi asal jeplak aja. Lalu kayak memukul tuh ada banyak caranya memukul itu ya. Jadi dia bukan artinya ada kata memukul lalu dibayangkan berarti memukulnya pakai pentungan atau pakai gara besi. Ini apa coba? Cara memukul tuh ya banyak. Memukul bisa apa saja, bisa mukul dengan kertas koran, dengan sikat gigi yang bulunya itu bisa mukul pakai bantal, namun perang bantal di susah. Jadi banyak. Jadi kalau harus di breakdown dulu mukulnya seperti apa dan pakai apa gitu. Jangan kata mukul lalu dikatakan ini body menyakiti, luar biasa. Anda pukul bantal sakit tidak? Dipukul pakai sarung sakit tidak? Luar biasa. Jadi orang-orang ini memang itu justru begitu. Ada kata-kata yang mereka anggap bisa jadi senjata, mereka pakai saja. Tanpa mereka paham maksudnya, atau mereka berusaha untuk mendetailkannya. Orang kalau jujur itu kan, misalnya gini, dikatakan bahwa anak saya dipukul oleh temannya. Nah itu saya harus tanya, maaf, saya nggak langsung, kalau dia mungkin langsung kan, ini saya dipukul ya, langsung dikejar orang tua, langsung diajarnya. Padahal kita tanya, nak kamu dipukul pakai apa, ya kan? Terus ngapain kamu dipukul? Pertama bisa jadi anak kita dipukul karena dia salah, misalnya dia mukul duluan. Dipukulnya duluan anak orang itu, lalu orang itu membalas. Itu yang pertama. Yang kedua, mukulnya mungkin pakai bantal, pakai kertas koran, ya kan? Jadi lalu Anda pukul balik dengan tinju Anda gitu. Ini kan tidak masuk akal. Makanya bertanya dulu, detailkan dulu, baru ngomong. Ini tidak. Jumpa kata memukul, kesempatan nih, saya nyerang Islam. Ada kata memukul ini. Jadi hal seperti itu guys, yang mereka senjata mereka itu aja, kita udah hafal luar dalam. Hadisnya itu saja, udah kita bantah berkali-kali masih mereka pakai gitu kan. Ini mereka ini memang istilahnya geblek gitu guys. Luar biasa lah ngawur ya kan. Tetapi Safiyyah Ali berkata bahwa tingkah laku Andrew Tate bertentangan dengan Islam. Apakah teman-teman perhatikan bahwa Safiyyah Ali tidak menunjukkan satupun rujukan dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa tingkah laku Andrew Tate bertentangan dengan Islam? Jadi, pertanyaannya adalah, sebenarnya gini ya, ketika seorang itu tidak menunjukkan dalilnya, ya Anda cari sendiri gitu. Ya. Cari sendiri. Jadi bukan masalah orang ini menunjukkan dalil atau tidak, ya. Yang penting dalil itu ada apa tidak. Jadi misalnya gini, yang penting itu adalah ketika seorang menyampaikan suatu, ya kan, tanpa dia sebut dalil, ya berarti orang ini maunya Anda yang cari dalil itu, ya kan? Jadi nggak mungkin semua itu disuapin, nggak mungkin. Ada yang disuapin atau tidak, suka-suka orang dong. Yang penting dia nyampaikan informasi. Nah, tinggal Anda cari sendiri dalilnya apa. Yang penting itu kalau Anda mau buktikan kalau Safiyyah ini adalah bohong, ya Anda tinggal buktikan dalilnya dia ada atau dalilnya tuh bukan ada ya, kan nggak ada tuh rancu, karena berarti Anda bisa jadi Anda belum mencari atau nggak dapat dalilnya. Tapi Anda bisa buktikan bahwa dalilnya sebaliknya, paham ya? Harus buktikan bahwa dalilnya sebaliknya. Nah tadi dalil yang dipakai oleh tadi tidak buktikan sebaliknya, karena ngawur semua guys. Jadi secara argumentasi dia sudah gugur ini, udah kalah telak, ya. Mempinas Safiyyah Ali, mengatakan bahwa dia salah, padahal yang dikutip tadi semua dalilnya itu adalah ngawur semua tafsirnya gitu kan. Tanya adalah tingkah laku Andrew Tate bertentangan dengan Islam yang mana? Jawabannya adalah Andrew Tate bertentangan dengan Islam yang ada di dalam khayalan Safiyyah Ali.
Islam yang ada di dalam kajalan Safiyah Ali bukan Islam yang sebenarnya. Safiyah Ali dibandingkan dengan Anda ada siapa ya? Safiyah Ali itu adalah scholar, bapaknya scholar gitu kan. Ya, Anda siapa? Jadi orang Kristiani yang mengambil perspektif dari orang-orang misionaris yang pakai gitu aja. Jadi guys, kalau perbandingan head to head jelas jadi kalah telak sama Safiyah Ali. Dia kan sama Safiyah Ali, sama muslim biasa aja telak dia guys. Kalah gitu kan. Belajarlah, minimal Anda tuh belajar ngaji. Ngaji nggak mungkin lah, dia kan kafir guys. Gimana kalau kafir mau ngaji kan? Jadi dia adalah Alkitab aja dia nggak beres gitu. Ngurusin Alkitabnya dia nggak beres. Sosok lah mau lari ke Islam gitu kan. Karena tahu ya, Islam nih guys, gini, Quran itu kan diturunkan, orang ini salah mengerti, dikira ayat Tuhan itu turun untuk semua manusia, ayat-ayatnya, padahal tidak. Ada sebagian ayat itu yang adalah petunjuk bagi umat pada masa itu. Jadi Allah tuh sudah menceritakan bahwa kejadiannya begini, ini solusinya, kejadian ini solusinya. Jadi ada solusi yang Allah tunjukkan untuk umat pada masa lalu. Karena Muhammad itu diperintahkan untuk memerangi orang kafir, karena di masanya itu solusi untuk siapa? Untuk Muhammad, bukan untuk kita. Nah, jadi Allah sedang menceritakan solusi yang diberikan untuk Nabi Muhammad dan pengikutnya. Allah juga sedang memberikan informasi yang dia tentang bagaimana dia tuh men-setting Firaun, Musa agar bisa mengalahkan Firaun, hal itu. Jadi nggak semuanya itu berlaku untuk seluruh masa, enggak. Makanya harus belajar tentang konteks, tentang asbabun nuzul tuh belajar gitu. Jadi nggak asal baca aja. Ini akannya rumit guys, nggak seperti Bible yang sederhana, ya kan. Dia kita perlu lihat konteks juga, tapi ibaratnya Bible itu tidak seperti, karena menggunakan bahasa yang apalagi sekarang sudah diterjemahkan semua gitu kan. Kalau Quran itu kan yang terjemahkan sedikit, jadi lebih sering orang memakai bahasa aslinya, sehingga ibaratnya kalau Alkitab itu sudah sering kita baca dalam bahasa Indonesia gitu kan. Jadi sudah lebih lengket lah dibandingkan Quran yang kebanyakan itu bahasa Arab gitu kan. Jadi dia adalah kata-kata itu soalnya sudah familiar Alkitab itu, tapi itu pun tidak mereka mengerti. Yang sudah mereka baca tiap hari, Anda lihat ya, umat Kristen itu ke gereja tuh baca kitab versi bahasa Indonesia. Itu mereka baca kan tiap minggu, bahkan mungkin di rumah mereka baca juga. Tapi kenapa kok bisa nggak lengket gitu dalam kepala mereka ayat-ayatnya gitu, bisa mereka lupa. Sedangkan yang kita baca itu Quran bukan terjemahan, Quran luar bahasa Arab, terjemahannya kita baca sekali, gitu kan. Yang kita baca dalam sholat dan sering itu adalah bahasa Arabnya, tapi kita ngerti artinya gitu kan, kita ngerti terjemahannya. Kalau kita baca tafsir gitu kan, kita nggak sembarangan ya. Kita tuh dia sesuatu tuh pakai guru gitu. Karena yang hidup pada zaman itu kan mereka ini. Jadi kita tuh punya semacam profesornya lah dalam mengkaji Islam. Yaitu adalah 4 imam ya. Imam Hambali, Imam Syafi'i ya kan, dan 2 imam lainnya itu mereka tuh mengkaji. Mereka tuh scholar ya. Mereka tuh yang punya effort lebih untuk mengkaji sana sini. Ya jadi ibaratnya kita tuh sekarang sebut sebagai peneliti. Kalau kita ini siapa lah gitu kan. Jadi kita tuh menanyakan pada mereka sambil menggunakan logika juga. Jadi kita di antara 4 imam kita pilih mana yang semuanya logis ya. 4 imam ini semua interpretasinya logis, tapi kita pilih yang paling logis menurut kita, yang sesuai dengan kita gitu. Jadi kita tuh nggak salah-salah gitu. Kita tuh nggak murni pakai pendapat pribadi, tapi kita menggunakan logika kita untuk menyerap logika dari para 4 imam kita. Dan kita tinggal pilih di antara semua yang logika itu, yang logis itu mana yang lebih logis lagi, yang paling sesuai dengan kita guys, itu logikanya. Jalan Safiyah Ali bukan Islam yang sebenarnya. Dan Muhammad yang berakhlak paling mulia itu adalah tokoh kajalan yang tidak pernah ada. Muhammad yang benar-benar ada adalah Muhammad yang berpikir dan bertindak atas dasar bahwa wanita harus tunduk pada dia dan suka bermimpi tentang wanita yang tersiksa di dalam neraka. Jadi laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Ya kan? Rumah tangga tuh harus ada pemimpin. Nggak bisa rumah tangga tuh nggak ada pemimpin, guys. Ini kata-kata siapa ngikutin? Coba namanya ya. Rumah tangga atau pemimpin. Arti rumah tangga suka-suka istri, suka-suka suami, ya kan? Nggak ada yang ngarahkan, nggak ada kepalanya. Ya, Anda bayangkan bagaimana suatu institusi
komunitas itu tanpa pemimpin. Anda bayangkan bagaimana? Suka-sukanya, nggak ada aturan, nggak ada arahan, nggak ada bimbingan, kacau kan? Sama kayak keluarga tanpa pemimpin. Anak itu kan dipimpin oleh orang tuanya, bapak ibunya. Coba kalau anak-anak itu tanpa pemimpin, jadi apa anak kita coba? Suka-sukanya, mau gaul sama ini bebas, mau ini tuh bebas. Makanya jangan yang lain, keluarga tuh juga butuh pemimpin. Dan pemimpin tuh harus ada. Jadi kalau pemimpinnya begini, pemimpinnya kenapa laki-laki? Karena laki-laki itu dalam banyak penelitian itu adalah makhluk yang lebih logis, menggunakan logika dibandingkan perempuan yang emosi. Ya, jadi bahaya kalau kepemimpinan tuh dikasih ke wanita, karena mereka tuh banyak emosi, mereka tuh tidak memakai logika. Ya, mereka lebih mengedepankan emosi. Dikit-dikit emosi gitu. Jadi mereka tuh kurang bisa berpikir jernih. Contoh ya, saya sama istri saya, ini contoh aja nih. Saya itu lebih sering menggunakan logika dibandingkan emosi, ya. Jadi gini contoh, dalam hal mengelola keuangan misalnya, saya lebih bisa mengelola keuangan dibanding istri saya, ya. Meskipun, jadi berapapun pendapat saya keluarkan, yang saya dapat itu tidak saya habiskan. Saya berpikir untuk jauh ke depan. Saya berusaha memanage keuangan agar keluarga saya dan saya bisa survive hingga akhir hayat kami. Ya, untuk panjang hayat kami itu bisa survive. Jadi saya itu tidak pernah tergoda dengan barang-barang, dengan kata-kata shopping, belanja, saya tidak pernah tergoda. Saya bisa menahan hawa nafsu dan selera saya. Karena saya lebih berpikir logis dibandingkan mengedepankan hawa nafsu. Nah, beda dengan istri saya yang nampak pengen shopping, pengen beli ini beli itu. Jadi belum bisa berpikir logis, memikirkan bagaimana kalau efeknya kalau beli barang ini, apa efek ke depannya, kalau saya beli ini ada apa tidak. Jadi mereka lebih ke emosi gitu. Nah, ini yang kenapa saya mengambil contoh di saya dan pasangan saya, karena ini yang terdekat, yang bisa saya bagikan. Ada kan lebih fair kalau kita menceritakan tentang diri kita sendiri. Anda silakan pakai profesi Anda, bagaimana Anda dengan istri Anda, bagaimana silakan. Masing-masing gitu kan. Jadi ini yang contoh terdekat yang bisa saya kasih. Karena kan kalau kalian ngomong tentang lain itu kan butuh referensi lagi, ya kan. Misalnya saya ngomong tentang siapa gitu, contoh siapa. Tapi kalau yang paling gampang itu kan dari diri saya sendiri. Nah, jadi kayak misalnya saya juga orang berpikir logis. Dalam artian saya tahu kalau agama ini adalah membawa kita ke akhirat. Jadi saya nggak peduli apapun di dunia ini yang membuat saya masuk neraka, itu kan saya tinggalkan. Ya, semua hal yang bisa membuat saya masuk ke neraka akan saya tinggalkan. Karena surga itu lebih penting bagi saya, karena dunia cuma sementara. Nah, itu bukti logis. Kalau wanita yang tidak, wanita itu misalnya kayak mereka wanita itu lebih kepada yang penting mereka tuh senang, yang penting mereka tuh happy. Kan itu, mereka nggak tahu happy itu yang mana yang lebih dikedepankan, happy di dunia apa happy di akhirat. Itu cuma ada happy di dunia tapi di akhirat tuh sad, sedih gitu kan. Makanya kita usahakan happy di dunia tapi tidak menghilangkan happy kita, senang kita di akhirat kelak gitu kan. Jadi laki-laki tuh diciptakan memang pelita tuh lebih logis dibandingkan wanita. Wanita tuh lebih menggunakan perasaan. Makanya laki-laki itu jadi pemimpin tuh lebih cocok gitu. Contoh kemarin kayak ini ambil contoh ya, kayak mana ada kasus oknum polisi itu mengacukan pistol ke santri di Goa, Makassar. Jadi ceritanya kan saya udah buat video kemarin kan. Jadi oknum polisi ini mendapati rumahnya dilempari atapnya oleh orang tidak dikenal. Ya, jadi ke laki-laki ini ya, dia emosi gitu, jadi ini sebenarnya kurang tepat ya. Masa tuh ini bukan laki-laki sebenarnya kalau gini nih kan. Jadi dia tuh harusnya mengedepankan logika. Jadi dia tuh langsung menyerang mengacukan pistol kepada santri itu di pesantren ya, mengacukan pistol. Nah, jadi ini adalah bukan sifat laki-laki sebenarnya. Laki-laki itu kan harusnya mengedepankan logika. Dia harus berpikir, kira-kira siapa yang lempar rumah saya pakai batu ya? Siapa ya yang lempar rumah saya ini? Harusnya dia kan daripada mengedepankan emosi, dia tuh harus cek CCTV harusnya kan. Ternyata yang lempar rumahnya bukan para santri pesantren dekat rumahnya, tapi orang lewat nggak dikenal gitu kan, bukan santri ibaratnya gitu kan pastinya. Nah,
Tapi karena dia sudah telanjur dengan emosi, akhirnya melakukan kesalahan. Dia malah menyerang, mengacukan pistol kepada Pak santri yang tidak bersalah gitu guys. Nah, itu bukan sifat laki-laki harusnya. Laki-laki itu nggak seperti itu. Jadi itulah karena dia tuh, tapi malam lah, dia kan bukan laki-laki normal. Dalam artian dia tuh sedang mengidap penyakit Islamofobia. Jadi dia tuh sedang Islamikopi. Dia temakan dengan fitnah media mengatakan bahwa pesantren itu sang teroris gitu kan. Wah, Islam itu radikal intoleran. Sehingga dia tuh kalau ada kejadian yang aneh-aneh itu ya dia merasa ini umat Islam melakukan ini pas santri nih, karena pesantren kan sang teroris. Nah, kita maklum itu. Karena dia bukan laki-laki normal, dalam artian dia mengidap penyakit Islamofobia. Makanya dia begitu. Kalau dia normal ya kalau begitu dia. Pasti apa yang seperti nih? Ini siapa yang lempar rumahku nih? Pasti ini adalah orang nggak beragama, orang nggak punya Tuhan, atau orang nggak ngerti agama. Karena orang di agama itu dilarang untuk menyakiti atau ganggu orang lain. Nah, harusnya gitu kan kalau dia logika normal. Kalau dia pakai logika, tapi dia tidak pakai logika, dia lebih dipengaruhi dari emosi. Karena dia sudah tercuci otaknya oleh framing media sehingga dia mengidap penyakit Islamofobia, guys. Nah, jadi itu poinnya ya. Jadi kita perlu lihat hasil penelitian bahwa laki-laki itu lebih cocok jadi pemimpin karena laki-laki lebih mengedepankan logika dibandingkan perasaan. Karena bahaya kalau pemimpin itu lebih mengedepankan perasaan, logikanya nggak jalan, guys. Gitu. Dia gampang dimanipulasi oleh sekitarnya. Tinggal dimakan aja emosinya gitu kan. Anda tahu ya, orang yang gampang dimainkan emosi itu bahaya. Dia bisa gampang dia domba, gampang dibujuk rayu, karena mainnya emosi gitu, bukan gampang diasuh lah ibaratnya, guys. Tapi orang logika nggak bisa diasuh, nggak bisa dia karena dia tuh lebih ke depan logika. Dia ketika diasuh atau panas-panasi dikumpulin, dia akan mikir ini benar nggak orang disampaikan. Jadi dia tuh nggak langsung terhasut, guys. Nah, itulah makanya pemimpin itu harus pakai logika, bukan emosi. Makanya dalam Islam itu diatur bahwa pemimpin itu laki-laki dan laki-laki itu harus diikutin. Nah, mungkin pemimpin, Anda bayangkan ya, pemimpin itu tidak diikutin, apa jadinya, apa ceritanya? Itu berarti pemimpin namanya. Anda lihat dimanapun ya, pemimpin itu pasti punya aturan, ngasih aturan dan harus diikutin. Di perusahaan, di negara, di mana-mana institusi, di kolom komunitas bahkan, ketika pemimpin itu memberi perintah itu harus diikutin. Kalau tidak, ngapain Anda jadikannya pemimpin gitu kan? Jadi kalau pemimpin itu tidak diikuti kata-katanya, itu berarti pemimpin boneka, ya kan? Nah, ya harus pakai logika lah ngomong itu, ya kan? Lalu senang wanita tuh di neraka gitu, masuk neraka, ini gimana ceritanya? Ya, justru kita tuh tidak senang wanita kita masuk neraka. Ini saya sampaikan video sebelumnya, ada tidak apa-apa, saya nggak mau ulangi lagi di sini, nanti videonya terlalu panjang, guys. Seperti Andrew Tate. Muhammad yang benar-benar ada adalah Muhammad yang menarik orang untuk melakukan kekerasan, menyerang, membunuh, menjarah, memperkosa, dan menjual budak, seperti yang tercatat di dalam berbagai hadis. Kalau kamu menginginkan seorang teladan sejati yang benar-benar Anda sudah diperkosa sekarang, rumah Anda dirampok oleh kaum muslimin, karena kita di Indonesia mayoritas, ya kan? Tapi justru kejahatan itu ya, perampokan itu bukan terjadi di Indonesia, di negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi di 10 besar dipegang oleh negara-negara mayoritas Kristen. Anda bisa mengikuti datanya. Di sekali lagi, apakah umat Kristen itu mengikuti Muhammad? Kan tidak. Tentu dia mengikuti para pendeta, mengikuti Yesus. Tapi kita aja fair, guys. Kita nggak mau sebut mereka tuh ikutin Yesus, nggak mungkin. Ya, karena kita tuh tahu agama ngajarin kebaikan. Kita tuh masih logis, nggak kayak dia pakai emosi, nggak jelas gitu kan. Karena jadi kena frame media juga di sana nih kan. Jadi guys ya, makanya wanita tuh kalau ngomong ngaco gitu kan. Pakai logika lah kalau ngomong itu, ya kan. Pakai data, statistik. Jangan asal-asal aja gitu kan. Ngomong tanpa dasar, tanpa statistik. Jadi ngawur tiba-tiba, guys. Berbagai hadis. Kalau kamu menginginkan seorang teladan sejati yang benar-benar ada, pria sejati yang kuat, berani, sekaligus lembut, rendah hati, dan mencintai semua orang itu adalah Yesus. Kalau kamu tidak sanggup untuk Yesus kuat, guys. Yesus kuat gimana? Ya, Anda sampaikan ya, Yesus tuh lemah loh. Itu kan namanya kan ya. Bagaimana bisa seorang itu dikatakan kuat kalau dia aja nggak mampu bela dirinya? Dia namanya kan ya. Yesus itu sama kayak Muhammad.
ketika dia dikejar-kejar, dia lari. Sama, Nabi Muhammad juga begitu, ya. Tapi Nabi Muhammad tuh awalnya begitu, habis itu dia nyusun kekuatan, gitu. Ya, jadi kalau lemahnya Yesus sama kayak lemahnya Nabi Muhammad di awal-awal. Tapi habis itu Nabi Muhammad tuh berubah, karena Allah tolong dia, bantu dia. Oh, Yesus memang Allah simpan untuk nanti. Jadi Yesus tuh butuh kekuatan dari Imam Mahdi. Yesus tuh mendopeng kekuatan Imam Mahdi. Nabi Muhammad tidak, pakai kekuatan sendiri yang Allah berikan kepada dia. Jadi mengatakan Yesus kuat itu salah besar. Oh, Yesus kuat ya, dia sudah membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi dan Yunani. Seperti Nabi Muhammad membebaskan Mekah dari kekuasaan orang kafir Quraisy, ya kan? Bahkan membebaskan daerah lainnya, daerah kaum muslimin yang dulu dikuasai nabi-nabi sebelumnya, digunakan lagi pada kaum muslimin seperti Palestina, seperti apa lagi? Turki dan sebagainya, guys. Jadi Nabi Muhammad tuh terbukti kuat, dia bisa menguasai banyak tempat dengan memenang ini melalui cara yang fair, yaitu peperangan. Ya, bukan cara licik, tapi bertempur memang. Bertempur. Jadi nabi yang kuat adalah nabi yang orang bilang ya, kalau kuat itu berarti dia tuh dibuktikan. Apa buktinya? Ya berarti punya kekuasaan, punya tentara. Bahkan dia ikut dalam perang, ya itu yang orang kuat. Yesus nggak pernah ikut perang, nggak pernah menguasai suatu wilayah, nggak pernah diakui sebagai pemimpin. Yesus itu kan, dia cuma diakui sebagai guru dan utusan Allah gitu. Jadi untuk mengatakan bahwa Yesus kuat itu adalah apa nggak malu dia ini coba. Kita mencintai Yesus, tapi kita jujur. Kita mengatakan Yesus itu lemah, guys, nggak kuat. Kalau dia kuat, dia sudah seperti Nabi Muhammad, dia sudah menguasai banyak wilayah. Minimal dia bisa membebaskan negaranya yang dijajah itu, Israel itu membebaskan dia dari penjajahan Romawi dan Yunani harusnya. Tapi tidak terjadi. Malah dia nggak mampu bela dirinya kan. Dia harus mati di kayu salib versi orang Kristen, guys. Jadi sekali lagi Yesus bukanlah nabi yang kuat. Lebih kuat Nabi Muhammad, lebih kuat Salomo. Tuh orang kan ya. Lebih kuat Daud. Daud terbukti pernah menjatuhkan Jalut dalam duel head to head. Yesus siapa yang pernah beliau kalahkan? Siapa? Nabi Muhammad sudah mengalahkan banyak kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad itu. Yesus siapa yang dia kalahkan? Dia aja kalah oleh ciptanya sendiri. Ya, orang-orang yang nyalib dia itu kan ciptaan dia. Karena mereka ya, dia bisa dikalahkan oleh ciptaan sendiri. Kalau dia memang Tuhan pencipta Yesus itu, bayangkan ya. Jadi lemah sekali ada Tuhan yang bisa dibully, dikalahkan oleh penciptanya, oleh ciptaannya. Orang-orang yang lempari Yesus itu, ya bunuh dia, itu kan ciptaannya semua. Kita ini semua ciptaannya. Kok bisa kalah dia sama ciptaannya? Berarti kan itu Tuhan yang lemah gitu kan. Juga dia Tuhan yang lemah ya. Ini kita ngomong versi dia Tuhan. Kan Yesus Tuhan ya, bukan Tuhan. Baik kita ambil versi dia Tuhan. Lemah nggak Tuhan tuh kalau dia butuh makan minum? Dia butuh makan minum, dia butuh tidur. Harus dibangunkan dulu baru dia tahu ada yang ribut di apa. Itu lemah sekali guys, kalau termin Tuhan. Kok ada Tuhan seperti itu gitu. Jadi mengatakan Yesus kuat tuh absurd menurut saya ya kan. Nggak jujur namanya guys. Juga misalnya dikatakan Yesus baik ya. Guys ya, ada dua kejadian yang membuat saya tuh menilai Yesus ini nggak bisa dikatakan baik. 3 malah. Satu lagi statementnya. Pertama dikatakan gini ya. Ketika ada orang mengatakan Yesus baik, dia langsung membantah. Dia katakan gini, kenapa kalian katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Artinya dia bantah semua orang yang katakan dia baik. Apa wanita ini nggak tahu kalau Yesus nggak mau disebut baik? Dia katakan, kenapa kalau yang katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja, kata dia. Itu yang pertama. Kedua, Yesus terbukti pernah minjam keledai tanpa izin. Dan itu apakah namanya bukan mencuri? Dia katakan, di sana ada keledai yang tertambat dan anaknya. Anak keledai yang tertambat dan induknya. Lepaskan ikatannya, lalu bawa kemari. Kalau ada orang melihatnya, katakan bahwa Tuhan meminjamnya. Itu berarti kan minjam tanpa izin. Ya kan? Itu namanya mencuri, guys. Apakah itu baik? Coba Anda perintahkan kepada, coba nih, cewek Tamparagi ini mintakan Tamparagi. Hei Tamparagi, di situ ada motor tuh, motor terparkir. Nah, 2 motor terparkir. Kalian bawa kemari. Kalau pemiliknya melihatnya, katakan bahwa saya meminjamnya. Bisa nggak begitu? Nggak bisa, itu mencuri namanya. Karena kalau meminjam motor, minjam ke dia itu
caranya datangi ke situ, nampak ada motor terparkir atau keledai terparkir tersambat, nggak ada orangnya, ya cari siapa yang punya. Saya tanya, Pak, siapa yang punya motor ini? Siapa punya keledai ini? Oh, si Anu, Pak, datangi. Pak, boleh nggak saya pinjam motornya atau keledainya? Kalau boleh, ya oke, kita bawa. Kalau nggak boleh, ya jangan diganggu. Kalau nggak boleh gitu. Tapi ini kan tidak langsung bawa kemari. Kalau ada yang melihat baru katakan Tuhan meminjamnya. Itu mencuri, guys. Apakah itu baik? Lalu yang kedua, dia mengutuk pohon ara. Dia melihat bahwa dari kejauhan bahwa dia mengira pohon ara itu berbuah karena sudah berdaun. Padahal belum musimnya. Karena dia bukan Tuhan yang tahu, dia nggak tahu tuh kalau itu belum berbuah. Dia harus mendekat untuk memastikan, untuk mengetahui. Ternyata betul nggak berbuah, kalau belum musim berbuah. Lalu dia marah dan mengutuknya, guys. Mengutuk pohon ara sehingga tidak berbuah selamanya. Nah, kita tanyakan, pohon ara itu kan tumbuhan yang mana itu nggak bisa berbuah apa-apa kalau Tuhan sudah ditentukan. Karena belum musim berbuah, gimana berbuah dia? Belum musim berbuah. Dan yang ditentukan itu kan semuanya Yesus sendiri sebagai Tuhan harusnya kan. Masa Yesus nggak tahu kalau dia sudah buat arul itu kepada tumbuhan ini bahwa dia itu berbuah hanya pada waktu dia musim berbuah, tapi dia nggak berbuah. Kok Yesus yang buat aturan itu, yang buat skema itu? Kan dia kan kalau Yesus Tuhan berarti kan dia ngatur dunia ini, termasuk kapan berbuahnya pohon ara, buah ara ini. Tapi kenapa setelah diatur itu harusnya dia tahu, aku kan udah atur nih pohon ara itu memang nggak berbuah karena belum musimnya. Lalu kenapa dia marah? Apa kemampuan pohon ara untuk mengubah itu semua? Dia cuma makhluk, pohon ara itu makhluk ciptaan. Nah, di situ ada keanehan, guys. Lalu Yesus, kalau makanya saya kalau anggap ya Yesus itu Tuhan, dengan hal itu berarti kan artinya Yesus bukan Tuhan, baru nggak aneh, gitu kan? Itu wajar terjadi karena dia bukan Tuhan yang tahu, gitu kan? Yesus dia marah, lalu dia mengutuk pohon ara yang nggak bersalah ini tidak berbuah selamanya, guys. Nah, jadi apakah itu baik? Makanya jujur baca kitab. Jangan orang tua yang nggak baik dikatakan baik, jangan orang tua yang nggak kuat dikatakan kuat, gitu kan? Nah. Cinta kasih, ya, cinta kasih kena juga nih, guys. Ya, waktu itu ada perkenaan, ya, dan meminta pertolongan Yesus, gitu. Yesus katakan tidak boleh memberikan roti kepada anjing. Kata-katanya anjing, guys, kan ya. Memang ini mungkin analogi, ya, tapi kan tidak boleh menggunakan kata itu harusnya, ya kan? Kata apa yang saya ganti lebih lembut, tidak boleh memberikan roti kepada orang bukan Nasrani misalnya, atau kan orang Islam misalnya, kan bisa gitu. Kenapa masih pakai kata anjing gitu? Jadi guys, saya harus jujur membaca kitab Anda, sampaikanlah padanya. Jadi minimal kalau Anda tidak mau ini Yesus nggak baik, oke, atau nggak kuat, minimal jangan sebut dia kuat atau baik, karena faktanya menunjukkan sebaliknya gitu. Jadi jujurlah dalam membaca kitab Anda, gitu. Jangan sampai Anda tuh tidak menyampaikan sesuatu yang tidak alkitabiah, gitu kan? Lain yang berakhlak lebih mulia daripada Muhammad. Kita punya Siddhartha Gautama, Confucius, Lao Tse, Aristoteles, dan lainnya. Dan kalau kamu belum pernah mengawini bekas istri anak angkat kamu sendiri, akhlak kamu lebih mulia daripada Muhammad. Oke? Menikahi anak istri angkat, ya? Di mana masalahnya, ya? Sudah cerai, dinikahi, apa salahnya coba? Coba sebutkan di mana letak logika itu salah. Misal saya punya anak angkat, ya kan? Anak angkat punya istri, mereka cerai. Lalu saya nikahi, di mana tak salahnya coba? Di mana? Kecuali Anda berzina. Lalu pacaran nggak salah gitu. Guys, yang salah itu adalah pacaran. Anda mau pacaran sama gadis sekalipun, sama-sama lajang dan gadis, salah pacar itu. Kenapa? Tidak ada hubungan nikah di dalamnya. Tapi kalau nikah itu sah, legal gitu, ya kan? Dan kita nikah tuh perempuan yang sudah cerai. Bukan kita nikahi perempuan yang masih nikah, guys, enggak. Ya. Suka sama suka, ya kan? Nikah. Mau dia itu adalah apa namanya? Kan apa gini, anak angkat ya, bukan anak kandung, anak angkat, guys. Ya kan? Jadi intinya adalah coba misalnya apa ini perempuan itu nggak boleh nikah atau dia tuh nikah sama yang lain, kan sama saja, ya kan? Bedanya adalah yang dinikahi itu adalah bapak angkatnya, ya, mantan suaminya gitu. Jadi logika manapun tidak akan
bisa mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang tidak bermoral gitu, ya kan? Coba, yang salah itu kan selingkuh atau pacaran itu harus, tapi mereka ini tidak. Tuhan apa yang mereka ini kita Islam jelas-jelas menghalalkan pacaran. Mereka ada nggak menghalalkan pacaran? Nggak ada. Mereka bebas pacaran, guys. Mereka bebas pacaran, nggak masalah bagi mereka pacaran. Kita masalah bagi kita pacaran. Jadi begitu mulia Islam. Jadi kita tuh mainnya nikah. Nggak ada kita tuh pacaran, nggak ada. Kita nggak boleh pacaran. Kalau mau, you mau nikah. Kalau sama suka, ya suka, tidak suka nikah. Sudah. Kalau mereka tidak. Yang pacaran pun boleh gitu kan. Luar biasa gitu, guys. Bahkan dalam beberapa sekte Kristen dia, mereka membolehkan nikah sama jenis. Ini loh guys ya, hanya dalam agama Kristen terjadi. Kita tidak pernah melegalkannya nikah dengan sama jenis. Bahkan mereka juga dilegalkan nikah dengan hewan gitu. Anda bisa lihat lah di luar negeri satu marak kasus orang Kristen tuh menikah dengan hewan atau dengan sama jenis itu di gereja nikahkan. Itu marak di luar negeri gitu kan. Alhamdulillah itu jadi negeri kita, belum pernah terjadi saya rasa ya. Jangan sampai jadi negeri kita. Tapi itu terjadi gitu loh. Kita tidak pernah melakukan itu. Kita nggak boleh, kita nggak pernah mendengar ada masjid yang menikahkan antara manusia dengan hewan atau manusia dengan sama laki-laki atau sama jenis, itu nggak pernah, guys. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.